Kita mulai. Kuisnya udah semua tadi? Udah, Pak. Sudah semua ya. 8 soal ya. Gampang kan ya? Ada ngerjainnya pakai Excel apa tulis manual? Manual, Pak. Bagus ya. Kenapa nggak pakai Excel aja ya? Oke, jadi hari ini kita akan bahas 3 chapter sebetulnya, tapi chapter yang ke-7 itu saya pikir Anda bisa baca sendiri ya, karena penurunan rumus ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mohon maaf kelas kita mulai ini jam 8.47, yang Anda yang ada di Indonesia Timur sudah jam 10.47 ya. Kalau nanti ada yang mau sholat Jumat, silakan meninggalkan kelas, nggak apa-apa. Ini saya rekam perkuliahannya ya, dan nanti juga saya akan upload insya Allah ke YouTube saya seperti biasa ya. Oke, kita mulai ya. Sudah terlihat di Anda? Udah, Pak. Sudah ya, oke. Taruh, saya main dulu. Oke. Jadi kita akan masuk ke bab 5 ya, anuitas di muka atau due annuity, dan juga anuitas ditunda ya, atau deferred annuity. Nah, di pertemuan kedua 2 minggu lalu kita sudah bahas tentang anuitas biasa atau ordinary annuity ya. Jadi anuitas biasa itu adalah pembayaran dalam jumlah yang sama secara periodik, dan pembayarannya itu dilakukan di akhir periode, bisa di akhir bulan atau akhir tahun. Nah, anuitas di muka ini sebetulnya sama dengan pembayaran secara periodik dalam jumlah yang sama, cuma perbedaannya dengan anuitas biasa adalah pembayarannya dilakukan di depan, di awal periode, ya, di awal periode. Oke, kita mulai ya. Oke. Nah, jadi beda antara anuitas biasa atau ordinary annuity dengan annuity due adalah di pembayarannya. Kalau ordinary ini dimulai satu periode lagi atau dilakukan di akhir setiap periode ya, di akhir periode. Kalau yang annuity due ini dilakukan di setiap awal periode. Nah, ini ya, awal periode. Kalau ini akhir. Jadi semacam kalau yang in the cost ya, in the cost itu bayarnya ya, atau kontrak rumah itu biasanya bayarnya secara periodik di awal tahun atau di awal bulan. Nah, pembayaran dilakukan di awal bulan, di awal tahun. Nah, itu kita menggunakan annuity due. Oke. Nah, ini perhitungan secara manualnya, ya, rumusnya, tolong diperhatikan. Jadi 1 minus 1 plus interest, ya, pangkat minus N plus 1 dibagi I plus 1 kali annuity. Atau menggunakan Excel dan kalkulator. Oke, kita lihat, hitung nilai sekarang dari 1 selama 10 periode mulai hari ini. Jika tingkat bunga per periode 0,2, lakukan perhitungan dengan menggunakan cara manual Excel dan kalkulator. Jadi gampangnya nilai sekarang ya.
uangnya, PMT-nya ini adalah $1. Nah, kemudian I-nya 0,02%. N-nya sama dengan 10. Nah, oke. Kita dapat. Jadi nilai sekarang dari $1 yang disimpan mulai awal bulan selama 10 kali itu nilainya adalah 9,91. Oke. Nah, bagaimana secara Excel? Kita lihat ya, kalau secara Excel kita lihat ya, kita masukin insert function, formula, insert function, kita cari di sini adalah PV, ya, insert function. Oke. Sorry. Jadi rate-nya adalah 0,2 dibagi 100, kemudian PMT-nya ini adalah 1, kemudian N-nya sama dengan 10. Nah, sekarang ada tipenya. Kalau kemarin di annuity biasa itu kita kosongkan nggak apa-apa, karena kalau 0 itu berarti ordinary annuity. Nah, sekarang kita annuity do, berarti kita cari PV, insert function, rate-nya 0,02, N/nya 10, PMT-nya 1, ya. Oke, maka kita done. Nah, ini present value-nya adalah 9,89 ya. 9,89. Oke. Bisa? Semua mudah ya? Halo? Coba. Oke. Oke ya. Nah. Oke. Sekarang kita berlanjut ke pembahasan berikutnya. Ya. Oke. Jadi dapat 9,91 ya. Oke. Nah, ini kalau menggunakan kalkulator. Nah, sekarang kita lihat penerapannya. Oke, sekarang kita lihat Bimbi meminjam 10 juta ya. Meminjam 10 juta. Oke. Nah, ini apa nih? Future value atau present value? Ini apa? Meminjam 10 juta ini. Future atau present value? Present, Pak. Present. Karena uangnya sekarang. Oke. Dengan bunga 12% per tahun. Jika pinjaman harus dilunasi dalam 24 kali cicilan bulanan, mulai hari ini, berarti annuity due atau ordinary? Mulai hari ini.
Annuity, Bu. Annuity due berarti ya. Jadi Anda harus bisa membedakan nanti mana yang ordinary, mana yang due. Berapa besar cicilannya? Jadi PV-nya 10 juta. I-nya adalah karena dia nyicilnya per bulan, 12% per tahun dibagi 12. Jadi kita dapat sama dengan 1%. Ya, kemudian annuity type-nya ini annuity due berarti 1. Nah, yang ditanya adalah berapa PMT. Nah, PMT per bulan. Nah, ya. Jadi kalau Anda lihat ini dapatnya kalau perhitungan secara manual ini 466. Oh sorry, N-nya adalah 24. Kalau secara manual dapatnya per bulan dia harus mencicil 466.073 rupiah selama 24 kali untuk melunasi pinjaman 10 juta yang bunganya 12% per tahun. Oke, dan pembayarannya dilakukan di awal bulan. Oke. Gimana kalau Excel? Ya. Berarti sekarang PV sama dengan 10 juta. Kemudian I-nya adalah 1%. Kemudian N-nya, N-nya adalah 24. Type-nya adalah 1. Misalnya tadi salah nih, bukan saya PV ya. Oke, type-nya 1. Berarti yang ditanyakan adalah berapa payment per bulan atau PMT. Nah, di sini pakai rumus PMT, insert function, rate-nya 0,01, N-nya itu 24, PV-nya 10 juta, type-nya adalah 1. Ya. Dan kita dapat 466. Sama seperti yang Anda dapat di secara manual. Ya, secara manual. Oke. Apakah Oke. Nah, ini sama 466. Oke. Kalkulator. Nah, anuitas di muka untuk nilai sekarang contohnya. By the way, Anda sudah punya bukunya semua? Coba. Bukunya, oke. Sudah, Pak. Di situ banyak latihan-latihan yang bisa Anda pelajari juga. Ya, ada contoh-contoh soalnya ya, jadi pelajari juga. Kuisnya juga sebagian saya ambil dari situ ya, tapi tentu saya bedakan ya. Nah, sekarang kita lihat seorang karyawan yang sudah bekerja selama 30 tahun, kemudian dia harus pensiun dan mendapatkan uang pensiun sebesar 200 juta sekaligus. Nah, pas pensiun langsung dapat duit. Nah, ini PV atau future value, present atau future? Uang yang diterima ini saat pensiun ini. Dia terus pensiun. Jadi apa nih? Present value. Ya, present value. Dia memutuskan untuk mengambil sebesar 6 juta setiap 3 bulan mulai hari ini dan menyimpan sisanya dalam deposito 3 bulanan dengan bunga 6% per tahun. Dalam berapa tahun depositonya akan habis? Nah, jadi dia dapat 200 juta, depositoin, ya sebelum depositoin dia ambil dulu duitnya. Makanya di sini ini 194 ini adalah ini yang uang tersisa setelah diambil. Jadi 200 juta dikurangi 6 juta diambil. Nah, setelah diambil kemudian uangnya didepositokan 194 ini.
3 bulan berikutnya diambil lagi 6 juta. 3 bulan berikutnya diambil 6 juta. Kapan akan habis gitu ya. Nah, oke. Ini 0,015 adalah 6% nih bunganya. Jadi bunganya itu I-nya 6%. Karena dia ambilnya bukan per bulan tapi per 3 bulan. Nah ya, jadi setahun itu 12 bagi 3, jadi bagi 4. Jadi bunga per 3 bulannya adalah 1,5%. Makanya 0,0015. Dibagi A-nya ini yang mau diambil setiap itu ya 6 juta. Oke. Log segala macam dapat 44 bulan. 44 periode bagi 4 jadi dia akan habis setelah 11,4 tahun. 44 triwulan ya, gampangnya 44 triwulan uangnya akan habis. Oke. Nah, kalau ini dia menggunakan fungsi Excel-nya ya. Sorry ya bolak-balik ini. Jadi kalau kita pakai rumusnya di sini rate-nya sama dengan 0,06 dibagi 4. Kemudian PMT-nya dia akan ambil minus 6 juta. PV-nya uang yang ada sekarang 200 juta yang didapat di awal. Kalau untuk yang apa? Untuk Excel ini bukan 194 ya, lihat ya. Ini tetap 200. Kalau yang rumus tadi 194 kalau Anda pakai manual ya, jadi hati-hati. Oke, type-nya karena diambil di awal 1, pertanyaannya adalah N-nya. Nah, jadi kita sekarang cari N per. Insert function, rate-nya 0,015, PMT-nya minus 6 juta. Nah ini sekarang PMT-nya yang minus, karena dia diambil terus tiap 3 bulan. Present value-nya ini positif, type-nya dia type 1. Nah, 45,57. Agak beda nggak dengan yang tadi ya? 44,57 ya, ya beda-beda sedikit ya. 45,57. Nah, jadi akan ada 45 triwulan sampai dia habis. Nah, ya 11 tahun. Jadi 11 tahun kalau diambil 6 juta. Bagaimana kalau diambilnya 10 juta per triwulan? Maka dia akan habis setelah 17 triwulan. Nah, ya 17 triwulan. Oke. Nah, ini minus. Sorry, 23 triwulan jadinya ya. Nah, ini hati-hati ya, kalau pengambilan ini PMT-nya minus ya. Jadi kalau Anda nemu soal ini, PMT-nya harus minus karena dia pengambilan. Biasanya kan PMT-nya kan positif kalau dia setoran. Nah, ya. Oke. Jadi 23,532. Kalau 10 juta. Bagaimana kalau minus 5 juta? Nah, 60 triwulan atau 15 tahun baru habis. Oke. Ya. Anda punya kalkulator ini ya, kalkulator finansial nggak? Punya nggak? Halo? Nggak punya, Pak. Nggak ada, Pak. Punya saya nggak, Pak? Mahal ya, udah pakai Excel aja ya. Oke. Nah, ini. Oke. Nah, anuitas di muka untuk nilai yang akan datang atau future value. Nah, ini jadi gampangnya Anda nabung seperti yang di pertemuan kedua, cuma tabungannya itu bukan di akhir bulan misalnya, tapi di awal bulan, atau bukan di akhir tahun tapi di awal tahun. Itu aja bedanya ya. Nah, ya, jadi pakainya future value do. Nah, ini future value. Oke.
Itu nilai yang akan datang pada akhir tahun kelima dari tabungan 1 juta. Berarti ini apa? PMT ya kalau di Excel ya, pembayarannya. Nah, pada akhir tahun kelima dari tabungan distorkan setiap tahun selama 5 kali mulai hari ini. Berarti annuity-nya due. Nah, ya. Setiap tahun selama 5 kali. Nah, ini berarti N-nya atau N-per-nya. Ya. Tingkat bunganya 10% per tahun. I-nya jadi berapa I-nya? I-nya jadi berapa I-nya? Jadi berapa I-nya nih? Halo? I-nya berapa kalau untuk dimasukin ke Excel nanti? Berapa? 0,1. Iya, 10% atau 0,1. Karena kan dia nabungnya setiap tahun kan? Bukan setiap bulan. Kalau setiap bulan bagi 12. Ya, jadi hati-hati. Terkadang kesalahannya itu adalah Anda tidak lihat ini dia store-nya setiap bulan kah, setiap 6 bulan kah, atau setiap tahun kah gitu ya. Sedangkan tingkat bunga itu kalau tidak diberitahukan untuk berapa periode itu selalu tingkat bunga yang diberitahukan adalah tingkat bunga setahun. Ya, oke. Kalau Anda pakai manual seperti ini dapatnya 6.715.610 rupiah. Nah, ya kalau pakai Excel ya mudah ya. Nah, terus sini sekarang berarti PMT-nya itu 1 juta. Terus N-per-nya 5. Kemudian I-nya itu 0,1. Type-nya juga 1. Annuity due. Pertanyaannya berapa future value? Oke. Kita masuk future value, insert function, rate-nya 0,1, N-per-nya 5, PMT-nya 1 juta, kita oke. Dapat kita minusin ya. Nah. Kenapa beda ya? Tadi kayaknya type-nya masih 0 deh, Pak. Oh ya, good. Nah ya, jadi tahu ya, beda ya. Satu. Good. Ya, thank you. Type-nya masih 0 ya. Oke. Oke. 6715 ya. Oke. Nah, ini sama. Ini kalau pakai kalkulator, nah anuitas di muka untuk nilai akan datang. Jumlah payment-nya ya. Seorang ingin memiliki uang sebesar 500 juta pada saat dia pensiun 20 tahun lagi. Berarti ini apa? Present value atau future value? Anda harus bisa menjawab itu dulu. Future value. Good. Karena adalah ini uang yang akan diterima di masa depan. Kalau uang yang sudah diterima saat ini berarti present value. Nah, memahami hal tersebut sangat penting ya dalam perhitungan seperti ini. Karena kalau Anda salah menentukan ini present atau future value, itu pasti akan salah hasilnya. Oke.
Oke. Tepat 20 tahun lagi. Untuk tujuan itu dia akan menyisihkan gajinya setiap bulan untuk ditabung mulai hari ini, karena hari ini adalah hari gajiannya. Jadi ini annuity-nya due. Oke, mulai hari ini. Nah, ya. Terus dia akan 20 tahun lagi, dia akan gaji setiap bulan. Berarti N-per-nya berapa? N-per-nya berapa? 20 tahun kali setahun ada berapa bulan? 12, 12. Pak. Nah, 12 ya. Jadi akan ada 240 kali setoran. Nah, I-nya berapa? I-nya berapa? 9% bagi berapa? Ini bagi berapa? Bagi 12, ya kan? Karena setorannya dilakukan setiap bulan. 0,75%. Nah, yang dicari adalah PMT-nya atau annuity-nya. Didapat 743.000 rupiah sekian ya. Jadi kalau Bapak ini ingin menabung setiap bulan 743.056 rupiah setiap awal bulan dia menabung selama 20 tahun atau 240 tahun dan mendapatkan bunga 9% per tahun, maka tepat 20 tahun yang akan datang Bapak ini akan dapat uang 500 juta rupiah untuk pensiun. Tuh. Tadi di kuis ada contoh kayak gini nggak di kuis? Ada soal kayak gini nggak? Ada nggak di kuis tadi? Ada yang buat nikah, Pak. Ada tadi. Ada, Pak. Tapi annuity apa? Annuity apa tadi? Yang di kuis annuity apa? Biasa. Nah, yang ordinary kan, yang ordinary ya, yang mau apa? Mau nikah butuh dana berapa? Nah, itu dia ya. Jadi seperti itu. Nah, bagaimana kalau pakai Excel ya? Pakai Excel ya paling mudah ya sebetulnya ya. Oke. Berarti yang dicari adalah annuity. Oke. PMT-nya dia akan nabung, yang dicari PMT, sorry ya. Berarti N-per-nya 240, I-nya sama dengan 0,075. Ya. Oke. Kemudian future value-nya yang ingin dia dapat adalah 500 juta. Pertanyaannya adalah berapa payment-nya? Oke. Berapa payment-nya? Oke. Payment. Nah, sorry, ditambahkan dulu type-nya. Satu ya. Oke, berarti PMT, insert function, rate-nya ini, kemudian N-per-nya 240, future value 500 juta. Type-nya 1. Dan ya, oke. Ya, tadi salah di suku bunganya ya. Oke. Jadi kita dapat dia harus menabung sebesar 743. Oke. Ya. 743 ya. Dan
yang sama. Oke. Seorang pedagang kecil berencana untuk menabung 1 juta setiap bulan. Ini berarti PMT. Mulai hari ini berarti annuity due. Ya, bisa mendapatkan uang sebesar 20 juta. Berarti ini future value. Tingkat bunga dapatkan 6% per tahun. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? 6% berarti I-nya, karena dia tiap bulan berarti 6% bagi 12 ya. 0,5%. Oke. Berapa waktu yang dibutuhkan? 19 bulan. Nah, dia perlu waktu 19 bulan untuk nabung 1 juta setiap bulan, dapat bunga 6% per tahun untuk mendapatkan 20 juta. Ya, jadi kurang dari 2,5 tahun. Oke. Oke, berarti sekarang PMT-nya 1 juta. Kemudian I-nya sama dengan 0,5 bagi 100. Terus future value yang diharapkan 20 juta. N-nya 20. Type-nya jangan lupa 1. Ini kita buat minus ya. Oke. Oke. Berarti berapa lamanya? N per, sorry. Salah. Ya, yang ketahui 3 ya. Tadi ditanya N per-nya ya. N-nya berapa? N per, insert function, rate, PMT, future value, type-nya 1 ya. Oke, 19,01 ya. Atau 19 bulan. Oke. So, kalkulator. 8 kali store. Yang berikutnya 8 kali setoran masing-masing 350.000 mulai hari ini menjadi 3.342.500.000 pada akhir bulan ke-8. Berapa tingkat bunganya? Berarti Anda cari I-nya ya. Jadi Anda cari I-nya. Nah, ini 8 kali setoran berarti N per. Oke. 350 ini berarti PMT. Mulai hari ini berarti due. Nah, ini berarti future value. Akhir bulan ke-8. Berapa tingkat bunganya? Coba Anda cari pakai Excel. Coba Anda cari dulu pakai Excel gimana. Ya, coba ya. Berapa I-nya?
Berapa? Halo? Sebentar, Pak. Jangan lama-lama ya. Empat persen bukan, Pak? Kalau di Excel saya 4%. 4%. Oke, yang lain gimana? 3,9242% ya Pak? Ya, hampir sama ya. Coba kita lihat. Kita coba kita kerjakan. Berarti N/nya berapa? 8. 8. Kemudian PMT-nya itu berapa? Minus 350. Ya. Kemudian future value-nya itu adalah 3342.500. Ya. Kemudian type-nya berapa? 1 Pak. 1 ya, mulai hari ini. Oke. Ini salah. Gimana ya? 334 ya, oke. Berarti pertanyaannya adalah I-nya berapa gitu ya? Nah, kita berarti cari oke, rate-nya. N/nya 8, PMT-nya 350, future value-nya itu 3425, type-nya adalah 1. Dan oh. Per 8 PMT future value type-nya 1. Ya, 4% ya. 4% berapa nih? 3,92. Oke, kita lihat. 3,92. Ya, 3,92. Nah, nih. Anda kalau ngitung kayak gini bisa nggak nih? Ini sebetulnya trial and error ya, nggak langsung dapat ini pakai interpolasi ini. Makanya saya juga udah nggak bisa ngitung interest pakai manual gini. Saya biasanya pakai Excel. Nah, 3,9242% ya, betul? Oke, yang lain dapat? Iya Pak. Oke, good. Ya. Kalkulator. Nah, ini anuitas ditunda. Nah, anuitas ditunda ini pembayaran tidak dilakukan hari ini, tapi setelah beberapa periode. Jadi misalnya saya akan mulai menabung setiap bulan 3 tahun yang akan datang. Nah, berapa nilai sekarangnya? Nah, seperti itu ya. Nah, ini rumusnya nih. Kalau Excel nggak bisa begini sih, harus diinin lagi ya. Tapi kita lihat ya. Nah, ya. Hitung nilai sekarang dari arus kas sebesar 1 juta setiap tahun selama 4 kali yang dimulai 5 tahun lagi. Nah, ini M-nya nih, M kecilnya. Jadi kalau kita lihat di sini rumusnya 1 minus 1 plus I-nya. I-nya berapa? Karena dia setiap tahun I-nya 10% ya per tahun ya di sini. N-nya berapa nih? Nah, Anda hati-hati antara M sama N ya di sini. M itu adalah penundaannya. Berapa lama penundaannya? 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, itu M. N-nya di sini tetap berapa jumlah setorannya yang dilakukan atau berapa anuitasnya dilakukan. Jadi M-nya di sini adalah 4. Nah, M yang di sini ini adalah yang 5.
Ini anuitas adalah yang 1 juta. Oke. Jadi 1 minus 1 plus 0,1% pangkat min 4 bagi 0,1 kali 1 juta bagi ini ya. Nah ini M-nya ya 5 minus 1. 2.165.000. Jadi sebetulnya mudahnya dia mulainya itu 5 tahun lagi baru dia present value kan. Dia baru store 1 juta selama 4 tahun. Nah, present value-nya berapa? Jadi ini anuitasnya tidak dilakukan saat ini tapi menunggu 5 tahun yang akan datang. Oke. Nah, ini kalau pakai Excel-nya 2 kali tahapan. Pertama, hitung PV 1 juta 4 kali 10%, kemudian PV-nya yang didapat kemudian dihitung PV 0-nya. Nah, ini ya. Jadi Anda cari dulu seperti biasa. Ya, ini type-nya 0 karena di akhir tahun ya, hati-hati. Nah, ini dari 31 ini kita buat gini ya. Coba kita ya lakukan secara Excel ya. Jadi rate-nya itu 0,1, N-nya itu ada 4, PMT-nya itu 1 juta. Type-nya 0 ya. Oke. Berarti cari PV-nya dulu. Rate-nya 10, N-nya 4, PMT-nya itu 1 juta. Nah, type-nya itu 0. Nah, tapi ini adalah yang 3 juta sekian ini adalah 5 tahun lagi, makanya kita present value-kan lagi sebetulnya. Ya, jadi sekarang PV 0-nya sih sebetulnya mudahnya berarti harusnya di sini rate-nya masih 10%, N-nya PMT-nya nggak ada, 0, future value-nya ini yang ini, future value-nya ini yang ini harusnya. Ya, terus N-nya ini harusnya 5 ya. 4 ya, sorry. Oh ya, 4. Oke. Ini ordinary annuity ya. Iya. Dapat 2165. Tapi harusnya kan 5 tahun lagi ya, 5. Dia baru akan store 5 tahun lagi. Berarti dia store akhir tahun itu, tahun kelima, harusnya sih di sini 5 nih. Ininya 5 nih. Harusnya 1968 ya, tapi secara manualnya 4 juga ya. Oke. Nah, kalau yang ini better pakai rumus aja ya, soalnya takutnya Anda salah menentukannya nih. Oke. Nah, ini yang berikutnya, tabungan pendidikan di Bank Mantap menawarkan penabungnya uang sebesar 15 juta setiap tahun selama 4 tahun. Setelah 10 tahun menabung bulanan sebesar 321.000, pembayaran 15 juta pertama akan dilakukan setahun setelah tabungan bulanan berakhir. Tingkat bunga 10 tahun lagi 9%. Tingkat bunga J12 berikan Mantap. Berapa tingkat bunganya? Nah, ini caranya. Wah, berliku-liku ya. Trial error dapat 4,5%. Oke.
Berarti selesai untuk chapter 5. Ada pertanyaan dulu? Pak, saya mau tanya. Ya, apa tuh? Suara saya kedengeran jelas nggak, Pak? Ya, kedengeran. Gimana? Tadi itu kalau nggak salah ada itu ya, Pak, yang di anuitas di muka Mm-mm. itu dia NPR-nya Mm-mm. kan 20 tahun. Mm-mm. Terus? Kalau Mm-mm. tes Iya, gimana? NPR-nya 20 tahun, terus? kan N-nya 20 tahun dikali 12. Ya. Lalu Mm-mm. persen per 12. Itu Mm-mm. kalau saya jadikan 12-nya dihilangin gitu, boleh nggak, Pak? Dihilangkan gimana maksudnya? Jadi soalnya itu kan tadi soalnya dihitungnya bulanan gitu, makanya dikali 12. Ya, oke, terus? Tapi kalau saya mau ilangin 12-nya gitu, jadi NPR-nya 20 tahun aja, Ya nggak bisa I-nya dong. Nggak bisa. 9%. NPR itu sebetulnya, NPR itu adalah berapa kali jumlah anuitasnya. Nah, di situ dia nabungnya berapa kali? Storin anuitasnya berapa kali? Coba. Berapa kali dia storin anuitasnya? Contoh yang tadi itu. Dia nabungnya setiap bulan kan? Betul nggak? Setiap bulan kan? Iya. Nah, setiap bulan. Dia nabungnya setiap bulan selama 20 tahun. Jadi dia menyetorkan uang yang nilainya sama selama 240 kali penyetoran. Gitu kan mikirnya? Iya. Oke. Bisa nggak Anda buat kayak gini? Saya tahu, setorannya Anda kalikan jumlah setorannya misalnya 1 juta, Anda kalikan 12 gitu ya. 12 juta ya. Gitu ya. Iya, Pak. Terus NPR-nya 20. Gitu nggak? Iya, Nah, NPR-nya 20. nggak bisa coba yang lain gimana? Itu salah atau benar cara itu? Dan kenapa kalau salah dan kenapa benar? Coba yang lain gimana? Ini bagus nih diskusinya nih. Kenapa pusing kayak gitu ya? Kenapa nggak langsung aja disetahunkan? Coba gimana? Yang lain gimana? Ayo kita diskusi nih. Ini bagus nih. Pertanyaan yang bagus. Ciri khas generasi milenial. Ayo gimana? Itu salah atau benar? Anda udah belajar nih sampai pertemuan ketiga dan harusnya udah bisa menjawab nih. Tadi ada kesalahan apa ya teman Anda tadi? Gimana? Yang lain? Jelas itu salah ya harusnya. Kenapa? Anda ingat ini kan kompon apa? Interest. Iya nggak? Bunga berapa? Bunga berbunga. Kalau Anda tadi ngitungnya, oh ini langsung aja kita kaliin nih 1 juta kaliin 12 berarti berapa? 12 juta. Langsung aja PMT-nya 12 juta. Kemudian N-nya berarti 20. Gitu kan ya? Betul nggak? Iya kan? Jadi seakan-akan Anda tahun pertama tuh nunggu 20 juta dulu di awal atau bagaimana. Nah, itu nggak seperti itu gitu loh. Oke, kita coba aja buktikan pakai Excel yang tadi. Tadi yang mana ya? Yang 240 ya? Iya, Pak. NPR-nya 240. Ini ya? Ini kan? Oke, Anda mau buat jadi berapa berarti? 12. Oke. Terus ininya jadi berapa? 0,075 075 kali 12 gitu ya? Gini kan? Iya. Setahun kan? Future value tetap 500 juta. Sama apa enggak ya? Gitu ya. Type-nya 1. Nah, ini kalaupun sama tetap harus hati-hati ya. Nggak bisa gini juga sebetulnya. Jadi cari future value ya. Insert function. Rate 9. NPR-nya 12. PMT-nya berarti PMT yang dicari ya. Sorry kok salah. Sorry.
Yang ditanya PMT. Rate-nya 9, enter-nya 12, kemudian future value 500. Nah, type-nya 0 ya, type 1 ya. Nah, sama nggak? Beda, Pak. Ya. Jadi enter-nya itu mengikuti Anda anuitasnya dimulainya itu berapa kali sih Anda taruh uang itu? Kan Anda ingat uang bunga berbunga ya. Betul ya. Uang yang ada itu pokoknya dapat bunga. Besok Anda taruh lagi bunganya dari pokok dan ada dari bunga. Kita menggunakan apa di bank? Simple apa compounded interest kalau di bank? Compound, Pak. Compound. Nah, compound interest itu. Ya, tadi siapa yang nanya? Siapa tadi? Saya, Pak. Nah, Francisca. Francisca. Ngerti ya? Iya, Pak. Nah, Makasih, jadi Pak. jangan di apa tuh? Istilahnya diapain tuh namanya tuh? Disederhanakan ya. Nggak bisa begitu ya. Jadi kalau dia per 3 bulan dia menabung per 3 bulan selama 10 tahun. Jadi NPR-nya berapa? Nabung per 3 bulan selama 10 tahun. NPR-nya berapa? NPR-nya berapa? 40 ya, Pak. Ya, good, 40. Jadi per 3 bulan berarti setahun akan ada 4 kali nabung kan? Ya enggak? 4 kali nabung, 4 kali anuitas yang sama. Nah, kemudian 10 tahun ya 40 kali. Nah, itu. Ingat ya, itu anuitasnya tidak bertumbuh. Maksudnya anuitas tidak bertumbuh itu adalah jumlah yang Anda setorkan itu secara periodik jumlahnya sama. Padahal kenyataannya kalau menabung ya mungkin nanti Anda ketika udah kerja, Anda kerja di perusahaan ya yang bagus, jabatan Anda prestasi kerja Anda juga bagus gitu ya. Maka Anda berhak dapat kenaikan gaji. Nah, umumnya kalau naiknya gaji harusnya tabungannya juga naik dong, gitu kan ya. Betul nggak? Ya, tabungannya naik. Nah, makanya anuitasnya nggak sama, anuitasnya mungkin bertumbuh. Bisa naik, bisa turun juga. Nah, ini yang dibahas di chapter ke-6. Nah, ya. Oke. Share screen, bab 6. Nah, terlihat ya? Oke, kelihatan? Terlihat. Oke. Nah, ini sekarang anuitasnya bertumbuh. Nah, jadi di bab 4 Anda belajar tentang anuitas ordinary di mana jumlah yang sama secara periodik distorkan di akhir periode, akhir tahun atau akhir bulan. Kemudian di bab 5 Anda belajar tentang annuity di muka, annuity due, di mana jumlahnya juga sama secara periode dan setoran atau pengambilan dilakukan di awal periode, awal bulan atau awal tahun. Nah, sekarang yang di bab 6 ini jumlah tetap anuitas ya, secara periodik akan store atau ambil, tapi sekarang jumlahnya bertumbuh. Gitu ya, jumlahnya bertumbuh. Nah, oke, kita lihat ya. By the way, kita boleh break 5 menit dulu. Boleh, Pak. Oke, kita break ya. Oke. Oke, kita lanjut ya. Sorry, tadi break sebentar. Sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Nah, sekarang kita lihat ada anuitas bertumbuh tadi. Jadi kalau Anda nanti misalnya kerja di perusahaan gitu ya, kemudian kondite atau prestasi kerja Anda bagus, setiap tahun gaji mengalami peningkatan, nah mungkin jumlah yang disisihkan untuk diinvestasikan atau ditabung itu juga bertumbuh ya, tidak sama seperti itu aja. Oke, nah ini yang ada sekarang di anuitas bertumbuh. Oke. Nah, jadi growing annuity adalah besarnya pembayaran penerimaan setiap periode tidak sama. Kata kunci adalah tidak sama, tumbuh pada tingkat pertumbuhan G ya atau growth
yang sama selama periode-periode tertentu. Jadi misalnya setiap bulan bertumbuh 1% misalnya, atau setiap tahun bertumbuh tabungannya itu 10% misalnya. Nah, ya. Oke, jadi kalau tahun pembayaran penerimaan adalah A0, maka tahun depannya adalah A1. A1 itu adalah A0 kali 1 plus growth. Nah, growth-nya ini yang berapa gitu ya. Berarti kalau kemudian A2 berarti A1 kali 1 plus growth. Kalau jumlah growth-nya sama, selama 5 tahun misalnya, ya berarti A5 adalah A0 kali 1 plus growth pangkat 5 ya, harusnya gini ya. Oke, kita lihat ya. Nah, ini present value-nya 1 plus growth pangkat N, 1 dibagi 1 plus I, ya, I dikurangi growth kali A1. Ini PV-nya. Ini yang do, ini yang anuitas biasa ya. Oke. Nah, contoh berapa nilai sekarang dari arus kas sebesar 1 juta, ya, tahun depan 1,1 juta, tahun berikutnya dan terusnya bertumbuh sebesar 10% setiap tahun selama 10 kali jika tingkat bunganya adalah J1 12% ya, compounded tahunan. Berapa nilai sekarang dari arus kas sebesar 1 juta tahun depan? Ini berarti ini apa nih? Annuity do atau annuity ordinary? Kalau ngeliat dari sini. Coba. Do atau ordinary? Ordinary. Ordinary. Good ya. Tahun depannya ini berarti sebenarnya akhir tahun 0 ya. Oke, ini ordinary annuity ordinary, sorry ya, annuity ordinary. Oke. Jadi rumusnya PV 1 minus 1 plus growth N I A1 dapatnya 8.244.217. Oke. Nah, ini ya. Jadi hati-hati antara do sama ordinary. Oke. Nah, kemudian ada perpetuitas. Nah, perpetuitas itu adalah jumlah yang diterima nilainya sama ya secara periodik dan diterima sampai seterusnya sepanjang masa. Nah, ya. Jadi persamaan perpetuitas itu adalah PV anuitas bagi dengan I gitu ya. Jadi kalau misalnya Anda ada sebuah investasi nih menawarkan Anda akan terima setiap tahun misalnya Anda akan terima setiap tahun itu 10 juta gitu ya. 10 juta. Kemudian Anda mensyaratkan imbal hasil ya atau I-nya Anda mengharapkan 10%. Maka berapa nih nilai harga maksimal dari investasi ini? Nah, karena dia menawarkan 10 juta selamanya, ya, makanya perpetuitas, maka present value atau nilai investasi ini adalah 10 juta yang diterima selamanya itu setiap tahun dibagi dengan I-nya 10%. Maka nilai investasinya itu adalah 100 juta. Nah, Anda kalau ditawarin seperti ini, mau maksimal beli 100 juta. Di atas 100 juta jelas nggak mau karena kemahalan. Kalau di bawah 100 juta mau ya. Oke. Nah, ini perpetuitas yang diterima hari ini ya kayak do ini adalah A1 bagi I plus A0-nya nih. Nah, perpetuitas bertumbuh ini juga bisa untuk menilai harga saham yang dividennya bertumbuh. Jadi salah satu keuntungan dari investasi di saham adalah kita bisa dapat
kalau dia bayar ya dividen setiap tahun. Nah, dividen. Yang kedua, kita bisa dapat namanya capital gain. Capital gain ini adalah harga jual yang kita peroleh itu, sahamnya ketika kita jual lebih tinggi daripada harga belinya gitu ya. Jadi ada capital gain. Nah, ini keuntungan dari pembelian saham. Nah, kalau dividennya itu bertumbuhnya konstan, ya tumbuh terus 10% setiap tahun misalnya. Jadi misalnya sekarang ini D0 ya, misalnya ini contoh ya. Nanti lebih jelasnya Anda akan dapat di investasi. D0 ini adalah dividen yang dibagikan di tahun ini. Sekarang gitu ya, itu D0, misalnya 100. D1 ini adalah dividen yang dibagikan 1 tahun ke depan. D5 itu adalah dividen yang dibagikan 5 tahun ke depan. Nah, D1 ini adalah berarti D0 atau 100 dikali 1 plus growth. Berapa pertumbuhan dividennya? Kalau diasumsikan pertumbuhan dividennya 5%, maka D1-nya adalah D0-nya 100 kali 1 plus 5%. Dapat 105 berarti. Nanti D2-nya, G-nya berapa? Nah, rumus yang ini, rumus harga saham ini adalah D1, dividen yang akan dibagikan tahun depan. K, ini bisa tingkat bunga diskonto atau biasanya disebut dengan istilah required rate of return. Ya, imbal hasil, tingkat imbal hasil yang dipersyaratkan untuk membeli saham ini oleh investor misalnya. Nanti Anda akan dapatkan di keuangan ya, manajemen keuangan dan investasi. Nah, dikurang G, growth. Nah, G ini adalah tingkat pertumbuhan dividennya. Dan rumus ini itu mengasumsikan tingkat pertumbuhan dividen ini konstan selamanya. Konstan selamanya. Maksudnya adalah kalau dividennya bertumbuh 10%, ya, tahun ini 10%, tahun depan 10%, tahun depannya lagi 10%, terus 10% terus sampai selamanya. Nah, itu pertumbuhan dividen yang konstan. Oke ya. Nah, ini persamaan perputus bertumbuhnya A1I dikurangi G. Oke. Contoh, berapa harga wajar saham yang diperkirakan memberikan dividen sebesar 220 tahun depan. Ini D1 apa D0? Jangan lihat jawabannya dulu. D1 apa D0? D1 atau D0? Ingat ya, D0 dividen dibagikan saat ini, D0 atau tahun ini. D1 dividen yang akan dibagikan 1 tahun ke depan. Berarti ini apa? D1. Oke ya. Ini kalau Anda lihat ya, senior-senior Anda pun ketika ngambil investasi pasar modal itu sering salah nih, nggak bisa bedain ini D0 apa D1. Jadi nanti salah ketika menghitung harga saham. Jika tingkat suku bunga diskonto atau required rate of return-nya 15% dan dividen tahun ini yang baru saja dibayar adalah 200. Apa ini? D0. D0. Nah, jadi D1 sama, kan ditanya growth-nya dulu ya. Cari growth-nya dulu. Rumus dasarnya adalah P0 harga saham saat ini adalah D1 K minus G. Kita udah dapat angka D1, kita dapat angka K, ini K-nya 15 ya, di K-nya. Oke. Yang belum adalah growth-nya. Nah, D1 adalah D0 kali 1 plus growth. Nah, gini kan? Nah, ya. Berarti ya mudahnya sebetulnya ya berarti 1 plus growth sama dengan apa? D1 bagi D0. Ini ya. Ya, oke, berarti apa? Growth sama dengan D1 bagi D0 dikurang 1. D1-nya berapa?
sorry. D1-nya berapa? 220, D0-nya 200 100. kurang 1. Ini 1,1 kurang 1, berarti berapa? 0,1 atau 10%. Nah, ini sama nih. Ya, Anda mau cari gini nggak boleh. Ya, itu sih, kalau ini saya ajarkan kayak asalnya dari mana gitu ya. Oke, berarti nah ini 220 D1 kita udah dapet 0,15 tadi K ataupun tingkat diskonto, ini 0,1 ini adalah growth ya. Berarti saham tersebut kalau Anda mau beli harganya 4.400. Nah, ini kadang-kadang Anda yang sering pernah dengar mungkin di berita-berita keuangan ya, ada saham yang under value, ada saham yang over value. Saham under value itu untuk contoh di sini kalau harga sahamnya di pasar itu diperdagangkan pada harga di bawah 4.400. Jadi ini adalah harga saham yang didapat dari perhitungan nilai intrinsik gitu ya, fundamental analysis yang terdapat, oke, di investasi ya. Nah, sedangkan harga saham di bursa itu dipengaruhi oleh supply and demand. Nah, jadi kalau menurut perhitungan kita harganya 4.400 nih, tapi saham ini diperdagangkan di bursa harganya misalnya 4.000. Nah, berarti dia under value lah, lebih murah. Itu bisa jadi target untuk beli. Atau harga saham ini menurut kita hitung nilai intrinsiknya adalah 4.400 nih. Tapi di pasar dijual pada harga 5.000. Wah, ini berarti dia over value atau kemahalan. Itu ya. Nah, ntar lebih jelasnya Anda dapatkan di investasi dan pasar modal. Nah, ini pakai aritmetik tuh ya, yang suka matematika. Oke. Nah, ini rumusnya nih, anuitas variabel. Panjang ya. Nah, ini variabel. Seorang pengusaha menginginkan pelunasan utangnya dengan angsuran yang menurun setiap periode. Nah, ya, dia KPR yang naik mengikuti kenaikan gaji. Nah, obligasi yang pokok utangnya diangsur sama besar setiap periode, bunganya menjadi turun. Oke. Nah, ini contoh nih. Hitunglah nilai sekarang dari arus kas berikut jika diketahui I sama dengan 10%. Jadi angsurannya turun terus tuh. Yang pertama 360, 350, 340 ya, sampai dengan 210. Nah, A-nya 360 di awal, Q-nya minus 10. Dari mana nih? Lihat di sini. Tahun 1 360, tahun 2 350 ya kan, turun 10. Tahun 3 340 turun 10, tahun 4 dan seterusnya turun 10. Berarti Q-nya minus 10.000. M-nya 16, ini jumlah angsuran ya, frekuensi angsurannya dia 16 kali membayar. Oke. I-nya 0,1. Nah, ini rumusnya 1 minus 1 plus 0,1 minus 16 N-nya dibagi 0,1 plus minus 10 karena dia turun angsurannya dikali 1 minus ini segala macam dapat 2.382.370. Itu nilai present value-nya. Ya. Oke. Nggak ada Excel ya. Hitunglah nilai sekarang dari arus kas 22 juta tahun depan yang meningkat 2 juta setiap tahun selama 4 kali. Jika tingkat bunga relevan 10%, A-nya 22, ya, kemudian nambahnya 2 juta, N-nya 4, dan I-nya 0,1. Nah, masukkan rumus, dapat 78. Oke. Nah, ini aplikasinya adalah pada obligasi. Ya. Ada dua pola pelunasan utang obligasi.
membayar kupon secara periodik, dan utang pokoknya dibayar saat jatuh tempo. Ini yang biasa Anda dapatkan di dulu sih pengantar akuntansi 2 ya. Sekarang Anda dapat pengantar akuntansi 2 nggak? Ada nggak? Enggak, Pak. Apa? Dapat tentang obligasi ini nggak? Obligasi diajarin Pak tapi. Iya. Oke, ya. Jadi ada obligasi yang biasa diajarkan di pengantar akuntansi itu biasanya obligasinya yang membayar bunga secara periodik 6 bulan atau tiap tahun. Kemudian nanti nilai pokok obligasinya atau nilai nominal obligasinya akan dilunasi saat dia jatuh tempo, misalnya 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Atau obligasi yang mengangsur pokok utang sama besar setiap periode bersama dengan bunganya. Atau obligasinya dibayarkan ketika perusahaan membayarkan suatu secara periodik ya tiap 6 bulan misalnya, yang dibayarkan itu ada komponen pokoknya, ada komponen bunganya. Nah, itu ya. Jadi ada 2. Nah, contoh di sini sebuah korporasi mengeluarkan obligasi nilai nominalnya $100.000, kuponnya 4%. Kupon ini adalah bunga yang dibayarkan oleh penerbit obligasi ke pemilik obligasi. Ya, kalau dia per tahun berarti 4% kali 100.000, jadi 4.000 ya. Utang obligasi ini akan dilunasi selama 20 pembayaran sama besar masing-masing 5 juta pada akhir setiap tahunnya. Bersama dengan pembayaran utangnya. Hitung harga wajar obligasi jika investor mengharapkan yield sebesar 10%. Yield ini adalah imbal hasil yang diinginkan investor dari obligasi tersebut. Oke. Nah, ini pelunasan pokok 5.000, biaya bunganya 4.000. Nah, dari mana 4.000 nih coba? 4.000 dari mana nih? Dari bunganya, Pak. Tadi kupon bunganya 4% kali nilai awalnya berapa? 100.000. Jadi 4.000. Nah, kenapa yang kedua jadi 3.800? Kenapa 3.800? Ini berarti gimana harusnya? 4% kali utang pokoknya berapa? 100.000, tapi kan dia udah dibayar nih, sebelumnya berapa? 5.000. Jadi utang pokoknya tinggal 95.000. Coba kali 4% kali 95.000, betul nggak? 3.800. Betul ya? Oke. Nah, yang ketiga ini berarti apa? Dari mana nih 3.600? 4% dikali 90. 4% kali, kan dibayar 10.000 kan? 90 ya. Jadi biaya bunganya mengalami terus penurunan. Kenapa? Karena pokoknya sudah mulai dibayarin satu-satu. 5.000, 5.000, 5.000. Nah, yang dibayarkan tahun pertama ini 9.000, nanti tahun ke-10 7.200. Bagaimana kalau setiap pembayaran nggak dilunasi pokoknya? Bunganya berapa yang dibayarkan? Jadi setiap bayar itu dia nggak, setiap tahun itu dia bayar, tapi dia nggak bayar pokoknya. Bunganya berapa dibayar setiap tahunnya? 4.000. Berapa? 4.000. Ya. Jadi bunganya ini turun karena pokok utangnya turun. Gitu ya. Jadi tahun pertama ini pokoknya masih 100, belum ada dibayarin pokok. Jadi makanya 4% kali 100.000. Tahun kedua sebelumnya udah dibayarin pokok bunganya 5.000. Nah, itu dia. Oke? Ya. Nah, jadi kalau Anda lihat di tahun ke-20 ini pembayaran pokoknya selesai nih lunas ya. 5.000 kali 20 kan 100.000. Ya. Ini biaya bunganya 200 dari 4% dari yang masih ada utang sebelumnya 5.000. 200. Nah, ya. Jadi Anda lihat pembayaran terakhirnya 5.200. Nah, ini berarti di akhir tahun ke-20 utang pokoknya selesai, berarti lunas obligasinya. Ya. Oke, pembayaran turun 200 secara periodik. Nah, nilai sekarangnya itu adalah N-nya itu 20, tadi yang dipersyaratkan imbal hasilnya 10%,
Q-nya 4% kali 5.200, ya, bunganya turun 200 terus. Nah, ini A-nya 5.000 kali 400, 4 kali 100, 4 kali 100.000 ya, 9.000. Yang awalnya 9.000 bayarnya. Nah, dapat PV-nya 65. Jadi Anda buatkan tabelnya dulu biar tahu. Sebenarnya diperlukan cuma tabel pertama sih. Cuma yang tahun pertama, tahun kedua nih. Ini diperlukan untuk dapetin anuitas yang pertama, terus untuk mendapatkan berapa turunnya pembayaran. 200 tahun sini. Nah, ini dia. Ya, dapat 65. Nah, ini kalau pakai Excel, kredit investasi sebesar 300 juta dari bank andalan dapat dilunasi dengan dua cara. Membayar 693.918 229 setelah 6 tahun, atau membayar 142 juta per tahun selama 4 tahun yang dimulai 3 tahun lagi. Alternatif mana yang lebih meringankan? Nah, pakai Excel, pakai IRR. Nah, jadi ini alternatif pertama, ya, 300.000, terus dia nggak bayar, terus ini 693. IRR-nya 15%. Ini alternatif kedua. IRR Anda sulit untuk mencari menggunakan manual ya. Ini harus pakai kalkulator. Coba kita lihat, sorry. Harus pakai Excel. Saya malah pakai Excel ya. Oke, coba kita lihat. Yang pertama berarti 300 juta. 0 sampai ke 6 ya. Oke, 0. Terus dia minjem 300 juta ya, makanya di awal ini 300 jutanya ini positif. Nah, terus dia akan bayar tahun ke-6 itu minus 693 918 229,70. Oke. Yang kedua itu sama 300 juta positif. Terus minus 14, dia bayar 142 129 491,30. Dia bayar selama 4 tahun. Setelah tahun ketiga. Nah, ditanya IRR-nya. Nah, ini kita cari IRR. Insert function B3 sampai B9. Nah, dapat dan 15%. Ini sama IRR 15,6. Oke. Jadi dipilih alternatif 1 karena IRR-nya paling kecil. Oke? Paham, guys? Halo? Paham, Pak. Oke, lanjut ya. Nah, ini kalau pakai financial calculator tuh kalau Anda nggak teliti ya sering salah nih, karena input enter dan itu takes time ya. Ini kelemahan menggunakan financial calculator ya. Oke. Nah, berapa nilai sekarang dari arus kas sebesar 1 juta tahun depan, 1 juta tahun berikutnya, dan terus bertumbuh sebesar 10%.
Setiap tahun selama 10 kali tingkat bunga adalah 12%. Perhitungan dengan Excel dan kalkulator finansial. Fungsi NPV. Nah, ini contoh, Anda dapat 1 juta terus. Oke. Nah, itu NPV-nya. Dulu ya. Ini bukan NPV ya, sebetulnya ini harusnya adalah PV. NPV itu Anda dapatnya di capital budgeting, di manajemen keuangan nanti NPV net present value. Jadi present value dari arus kas di masa depan dikurangkan dengan pengeluaran investasi awal ya, initial outlay. Ini sih bukan NPV harusnya. Coba kita lihat di Excel. Kalau NPV nggak gini. Pertumbuhan 0,1. 0,1 berarti ini periode 1, 2 sampai 10 ya. Rp1 juta ya. Lebihan kayaknya. 1 miliar. Ini kita kasih F4. Oke. Kalau Anda pakai NPV di sini, rate-nya berarti semua ininya ini. Sorry, kok rate-nya ini. Rate-nya adalah 0,12. Value satunya array-nya ini 824 ya. Nah, ini kalau sebenarnya kalau NPV itu masih tambah nih dikurang initial outlay ya. Kalau dalam capital budgeting itu seperti itu sebetulnya. Jadi ini masih present value sih. Ya. Oke. Kita lanjutkan. Nah. Oke. So, jadi ada pertanyaan, guys? Hari ini kita sudah belajar pertemuan materi apa aja? Materi ke bab 5 dan bab 6 ya. Harusnya ada bab 7. Nah, silahkan Anda pelajari sendiri, itu kayak penurunan persamaan ya sebetulnya ya. Ada pertanyaan dulu? Guys? Nggak ada ya? Ada, Pak. Apa? Ya, silakan. Itu tadi Anda mau Excel-nya? Boleh, Pak, Boleh dikirim deh, Excel. Boleh, Pak. Boleh, Pak. Ya. Kalau nggak ada, karena udah jam 10.20 juga. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bye. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Bapak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.